Para ibu, bapak, saudara-saudara dan juga teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga kepercayaan ini untuk berbagi firman dalam doa pada pagi dan siang hari ini. Ibu Maria itu menghubungi saya, Bu Maria Vera. Tapi beliau juga mohon maaf karena pas ada acara di luar kota di Palembang tadi dan tidak bisa bergabung. Tapi sekarang bergabung melalui Zoom ya. Terima kasih. Yang kedua, sebagai dasar firman, mari kita baca apa yang disampaikan kepada kita mengenai Ibu Maria saat dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda Sang Penebus yang tidak lain ternyata sejak awal sudah dikatakan akan mewarisi tahta Daud dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 28 sampai ayat 38. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, bapak, saudara-saudaraku yang terkasih, berangkat dari firman itu, mari kita membangun pengharapan di dalam Tuhan. Disebut tadi di dalam Injil, Elisabet, saudari Maria, menjadi kekuatan
Ibu Maria sebagai gadis remaja usia 14 sampai 16 tahun ketika menerima kabar malaikat Gabriel itu. Jangan takut Maria, itu lihat Elisabeth saudarimu juga mengalami karya yang tak ada yang mustahil bagi Allah. Dia dalam usia lanjut, disebut mandul, saat ini mengandung usia 6 bulan. Elisabeth tidak lain adalah ibu dari Yohanes Pembaptis dan istri dari Zakaria. Ketika Yohanes lahir, dikatakan dalam Injil yang sama, Bapak Zakaria itu menyanyi. Usianya sudah kakek-kakek nyanyi. Mungkin suaranya sudah tidak sebagus para ibu menyanyi tadi ya. Sudah pateng pleot gitu ya. Pada bab yang sama ayat 78 dan 79 dikatakan, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan mengunjungi kita laksana fajar yang cemerlang, yang tak akan pernah terlambat, menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kita kepada jalan damai sejahtera. Atas dasar teks ini, seorang komposer lagu rohani membuat lagu yang sangat bagus. Panjenengan semua hafal lagunya apa? Betul, janjimu seperti fajar, itu dasar alkitabiahnya dari Lukas bab 1 ayat 78 sampai 79. Maka sebelum saya melanjutkan membagi pemahaman pengalaman terkait dengan Ibu Maria sebagai Ratu alam semesta, boleh nggak saya nyanyi? Boleh. Kita nyanyi bersama. Nah, musik, janjimu seperti fajar. Ini kemarin sore baru dibetulin oleh umat saya, namanya Mas Bimo. Ini saya coba, moga-moga bisa dipakai. Kehidupan ini jalan mana? Ketika, ini nasihat saya, kehidupan dan kau tahu betapa dalam kasih Tuhan kepada kalian semua sepanjang masa. Saya minta izin kepada komposernya waktu kami bertemu sama-sama mengisi Natalan di Mapolda Jawa Tengah. Saya bilang, lagumu bagus, boleh ya aku sedikit gubah, bukan untukku tapi untuk umatku. Maka kalimatnya diubah, ketika kau hadapi, aslinya kan ketika ku hadapi, tapi ku itu selalu pusatnya aku, jadinya egois. Tapi kalau ketika kau hadapi menjadi nasihat. Doa itu untuk orang lain, untuk sesama dan untuk alam semesta. Bersama Ibu Maria kita akan belajar. Belum bisa?
ini ya, Bunda Maria, Ratu Alam Semesta bersama Bunda Maria. Saya akan berbagi pengalaman dan pemahaman tentang ini. Dalam Injil tadi dikatakan kalimat-kalimat malaikat itu dahsyat. Engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, sudah ketahuan jenis kelaminnya. Bahkan namanya sudah diberi, beri dia nama Yesus. Dia akan menjadi raja, mewarisi tahta Daud, kerajaannya tak akan berkesudahan. Bayangkan Bapak Ibu, gadis remaja mendapat kabar seperti itu, gimana rasanya? Takut. Maka malaikat bilang, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia. Dan ini landasan Alkitabiah. Gereja Katolik mengimani Ibu Maria dikuduskan sejak awal mula, disebut Maria Immaculata, yang dikandung tanpa noda dosa. Karena apa? Dia akan mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia melalui rahim Santa Perawan Maria dan diberi nama Yesus. Hebatnya gadis itu, Ibu Maria, mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan kita baca dalam Injil, kalimat terakhir setelah Ibu Maria bilang, oke, malaikat, aku siap, fiat voluntas tua. Dikatakan apa kalimat terakhir tadi? Lalu malaikat itu pergi, meninggalkan dia. Orang Surabaya bilang, lu ya apa ini? Bujuk-bujuk bareng ngono dibujuki, malah tinggal lungo aku. Begitu aku ya ditinggal lungo. Syukur pada Allah di Surabaya ada Bindoman. Para ibu yang setia bersama Bunda Kudus, Ibu Maria, hadir bersama malaikat Gabriel yang pergi meninggalkan dia. Di sini ada ibu-ibu yang akan menyertai terus apa yang menjadi ketaatan Ibu Maria. Dan Ibu Maria dengan ketaatan itu seperti dijanjikan malaikat, digenapi sampai akhir. Dari awal sudah ditunjuk, engkau akan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi, dia akan mewarisi tahta Daud, kerajaannya tak akan berkesudahan. Di situ sudah disebut identifikasi Putra Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus itu sebagai raja. Dan bukan sembarang raja, raja semesta alam. Kita merayakan setiap tahun pada hari Minggu biasa yang ke-33 atau 34. Mengakhiri penanggalan liturgi adalah hari raya Tuhan Yesus Kristus Raja semesta alam. Setiap tahun. Setiap tahun juga kita mengenang penetapan awal bagaimana Putra Allah yang menjadi manusia dan dikandung Santa Perawan Maria itu sudah ditentukan sebagai raja. Nah, dengan ini lalu kita tidak berlebihan, juga tidak merupakan pelanggaran ajaran gereja kalau mengimani bahwa Bunda Maria Ratu Alam Semesta. Dan bersama Bunda Maria kita akan menjaga alam semesta, khususnya bumi yang oleh Paus Fransiskus yang baru saja rawuh datang ke Indonesia, meskipun hanya di Jakarta. Jakarta pun di pusat, tapi representasi kehadirannya sampai di pelosok-pelosok Nusantara. Umat saya di Wates Kulon Progo yang tidak ke Jakarta itu merasa, waduh Romo, Bapak Suci sungguh hadir di hati saya. Padahal dia enggak ke GBK. Malah sing doneng GBK ora rumangsa gitu ya. Karena Paul sudah sibuk macam-macam dengan segala lelah dan capeknya, tapi kemudian menemukan, oh iya betul, Paus hadir. Dari jauh kecil, tapi dari rumah gede karena di Zoom. Gitu ya. Kita bersama beliau akan belajar mengapa Bunda Maria disebut sebagai Ratu Alam Semesta. Apa dasarnya? Dalam tradisi gereja Katolik, penghormatan
terhadap Ibu Maria itu bukan sebagai penyembahan menggantikan Tuhan, tapi per Mariam ad Yesum. Bersama Ibu Maria kita sampai pada Yesus. Bahkan per Mariam ad Patrem Yesum dan et Spiritu Sancti. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Itu dasarnya. Di pengalaman iman, Gereja Katolik menghormati Ibu Maria tidak pernah lepas dari iman akan Kristus. Maka seiring dengan iman akan Kristus itu, kita akan memahami seperti apa kalau dikatakan bahwa Ibu Maria dengan mahkota kemuliaannya menjadi ratu alam semesta. Apa dasarnya? Bahwa Yesus Raja Semesta Alam, dasarnya jelas. Liturgi hari raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Injil Sinoptik menyebut, Markus, Matius, Lukas, Injil Yohanes menyebut. Tetapi tahtanya memang ada di Golgota, di kayu salib. Untuk penebusan itu. Nah, pada dasarnya seluruh gelar yang diberikan kepada Ibu Maria erat terkait dengan iman akan Kristus. Ini yang terpenting. Tidak pernah lepas sendiri. Tadi sangat bagus doa-doa kita, puji-pujian kita bersama Ibu Maria memuji dan memuliakan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Maka Yesus Kristus yang adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita melalui rahim Maria, itulah alasan mengapa kita menghormati Ibu Maria. Jangan percaya dengan hoax, dengan serangan-serangan anti Katolik yang mengatakan, oh Katolik itu sesat, nyembah Maria, nyembah patung. Kalau saya yang dibilangkan gitu, non sewu, maaf, saya bilang nyembah patung gundelmu, gitu ya. Enggak lah, kita tuh menghormati anak-anak kecil. Suatu kali saya didatangi oleh guru bersama kepala sekolah dan anak-anak SD Negeri 4 Wates, yang sebagian besar itu beragama Islam. Masuk ke gereja, lalu saya bilang, anak-anak, siapa yang di rumah memasang foto kakek nenek, bapak ibu dan kalian? Saya, semua tunjuk jari. Apakah kalian menyembah foto itu? Tidak, katanya. Lalu saya bilang, persis sama. Di sini anak-anak lihat ya, ada patung Maria, ada patung Yesus, ada salib. Kami tidak menyembah patung, tapi pribadi yang dihadirkan melalui tanda itu menjadi sarana kasih Tuhan untuk kita. Tentu saya tidak bilang amin anak-anak, oh, mereka beragama lain kok saya bilang amin. Setidaknya mereka memahami, oh iya, sebagai anak dan menghargai perbedaan itu para ibu. Karenanya semua penghormatan semua penghormatan kepada Bunda Maria adalah demi kehormatan Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Peran Maria. Pusatnya selalu pada Yesus. Dan dalam konteks iman akan Kristus itu, mengapa Bunda Maria disebut Ratu Alam Semesta? Semua bentuk penghormatan kepada Bunda Maria tidak bisa dilepaskan dari peranannya sebagai Bunda Putra Allah. Engkau akan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi. Dan sebagai Bunda Putra Allah, Ibu Maria dikuduskan Allah. Dan iman kita mengajarkan seperti itu. Maka Maria disebut sebagai Maria Immaculata, yang dikandung tanpa noda. Ketika gereja mengambil keputusan dogmatis ajaran ini, Ibu Maria tidak melarang, tidak menolak, justru meneguhkan. Buktinya apa Romo Ibu Maria meneguhkan? Buktinya lalu menampakkan diri kepada Bernadette di Lourdes, atau kita bilang Lourdes. Jadi banyak Lourdes di kampung-kampung itu. Gua Maria Lourdes, Lorndeso.
Lourdes gitu ya. Ketika Ibu Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette, belum Santa, masih gadis remaja. Lalu Bernadette mengalami banyak tantangan, bahkan dari romo paroki, dari uskup setempat, gak percaya anak ini dianggap gila malahan, tidak waras. Lalu akhirnya romo paroki dan bapak uskup bilang, udah gini aja, kamu tanya nama dia siapa. Perempuan suci, cantik, yang bulan Juli lalu dikunjungi Marcel itu yang sorot itu. Ah itu. Dia ke Lourdes bersama saya bulan Juli lalu. Sejarahnya sangat berat. Bernadette dipanggil, ditangkap polisi, kita kunjungi penjaranya, rumahnya. Berat. Lalu uskup dan romo paroki bertanya, nanti tanya saja siapa namanya. Ternyata apa? Bernadette tanya, ibu namanya siapa? Normalnya jawabnya apa? Aku Maria, ibu Yesus, kan gitu. Enggak loh, beliau hanya mengatakan, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Dengan jawaban itu Bernadette menjumpai romo paroki, menjumpai bapak uskup dan bilang, dia bilang tidak menyebut namanya siapa, tapi dia bilang, akulah yang dikandung tanpa noda dosa. Bapak uskup kaget, romo paroki kaget, bagaimana anak kecil ini yang enggak dianggap bodoh, mana mungkin dia tahu bahwa di Vatikan sedang ada keputusan dogmatis Bapak Suci menetapkan Maria sebagai yang dikandung tanpa noda dosa. Pada waktu itu belum ada WA, belum ada Linktree, belum ada WhatsApp, belum ada SMS, belum ada HP. Bagaimana mungkin gadis sederhana itu tahu bahwa wanita suci yang menampakkan diri itu, wanita itu bernama yang dikandung tanpa noda dosa. Inilah keajaiban mujizat iman para ibu, bapak, saudari-saudaraku. Maria setuju ketika dinyatakan itu dan menampakkan diri kepada Bernadette yang sampai hari ini menjadi tempat ziarah, dikunjungi tempat penampakan diri itu. Maka tidak main-main iman kita bersama Yesus dan bersama Ibu Maria sampai kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dasar Alkitabiah, para ibu, bapak, mengapa Bunda Maria disebut sebagai Ratu? Ada beberapa teks yang bisa kita kutip. Perjanjian Lama cukup banyak yang menggambarkan kalau disebut Ratu itu bukan istri raja, tetapi ibu dari raja itu. Ibu sang raja itu yang disebut Ibu Suri, Ratu. Maka kalau Yesus diimani sebagai Raja semesta alam, tidak salah, masuk akal, logika, secara ilmiah, akademik, budaya, bahwa Ibu Maria adalah Ratu alam semesta. Ini dasarnya, dasar Alkitabiahnya. Kemudian di Perjanjian Baru sangat jelas, Maria sebagai Bunda Allah adalah permaisuri yang berpakaian emas berada di sebelah kanan sang raja yang mengacu kepada Kristus sendiri yang tahtanya tadi kita baca tidak akan berkesudahan. Dan ini sangat meyakinkan ya, iman kita. Maria adalah ratu yang memiliki peran istimewa dalam sejarah keselamatan, yaitu sebagai bunda yang melahirkan Kristus sang Raja alam semesta dan menyelamatkan manusia. Santo Paulus kepada Timotius mengajarkan bahwa para kudus di surga akan menerima mahkota kehidupan. Ibu Maria pasti menerima mahkota kehidupan itu dari Sang Putra sebagai buah sulung penebusan.
Apalagi Ibu Maria kita imani sebagai yang terkudus dari semuanya. Pasti Sang Putra Tuhan Yesus menganugerahkan kepadanya mahkota yang istimewa sebagai Ratu alam semesta. Santo Yakobus dalam suratnya, Santo Petrus dalam suratnya, Santo Yohanes dalam kitab Wahyu menegaskan itu. Kesetiaan Bunda Maria memang tidak disebut langsung Bunda Maria, tapi ketika kita bicara tentang kekudusan, siapa yang terkudus di antara umat manusia selain Ibu Maria yang telah sempurna melaksanakan kehendak Bapa. Sehingga bacaan Injil mengatakan ketika orang-orang mencari Yesus, Ibu Maria dan saudaranya, Yesus bilang, siapa ibuku, siapa saudaraku? Ibuku dan saudaraku adalah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan siapa pelaksana sabda yang paling sempurna? Ibu Maria. Pengakuan Yesus sendiri. Kitab Wahyu bab 12 ayat 1 jelas mengatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini yang kemudian dihubungkan dengan iman akan Maria, Ratu semesta alam. Nah, Paus kita, Paus Fransiskus yang baru saja berkunjung menyapa kita semua dan seluruh warga masyarakat Indonesia, menulis, Maria yang telah merawat Yesus sekarang ini merawat dunia yang terluka, Bapak Ibu. Terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Konsekuensi dari mahkota kemuliaan yang dianugerahkan kepada Ibu Maria sebagai Ratu alam semesta membawa beliau juga peduli pada bumi. Yang oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si dikatakan bumi kita sedang menjerit kesakitan karena kerusakan yang ditimpakan kepadanya. Bumi hancur karena sikap manusia yang tak bertanggung jawab. Maka sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang Ibu Maria berduka cita atas penderitaan orang-orang miskin yang disalibkan dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Ini ajaran Bapak Suci Paus Fransiskus. Sepenuhnya telah berubah rupa. Dia hidup dengan Yesus dan semua makhluk menyanyikan keelokannya. Dia adalah perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya yang tadi sudah kita kutip, dikutip oleh Paus Fransiskus di sini. Terangkat ke surga, Maria adalah ibu dan ratu seluruh ciptaan. Dahsyat. Dalam tubuh kemuliaannya bersama dengan Kristus yang bangkit, sebagian dari ciptaan telah mencapai kepenuhan keindahannya. Ia tidak hanya menyimpan dalam hatinya seluruh kehidupan Yesus yang ia asuh dengan penuh cinta dan setia. Sekarang ini pun Ibu Maria memahami makna segala sesuatu. Oleh karena itu kita dapat meminta Dia untuk membantu kita memandang dunia ini dengan mata yang lebih bijaksana. Artinya apa? Bersama Ibu Maria Ratu alam semesta, kita diundang untuk memiliki kepekaan terhadap alam yang hancur dan sesama yang membutuhkan perhatian kita. Lalu bagaimana kita menghayati pemahaman ini dalam hidup kita? Bersama Maria mengasuh menjaga keanekaragaman hayati. Tadi malam saya memberi kursus teologi umat
dan tokoh-tokoh di Kevikepan Jogja Barat. Mereka mendalami tema melestarikan keutuhan ciptaan. Para ibu dengan tema Pindoman kali ini ingin bersama Maria mengasuh dan menjaga lingkungan karena Ibu Maria adalah Ratu Alam Semesta. Mengapa? Karena iman pertama-tama alasannya membawa dorongan tuntutan baru berkaitan dengan dunia yang di dalamnya kita adalah bagiannya. Umat Katolik bertanggung jawab bersama bumi yang hancur untuk merawatnya. Bumi kita sedang ditimpa krisis ekologi yang hebat dalam 50 tahun terakhir. Maka Paus Ngendiko menulis di dalam Laudato Si artikel 2, saudari ini yaitu bumi, Ibu Pertiwi, sekarang menjerit karena segala kerusakan yang telah kita timpakan padanya. Karena penggunaan dan penyalahgunaan kita yang tidak bertanggung jawab atas kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya. Kita berpikir bahwa kita adalah Tuan dan penguasanya yang berhak untuk menjarahnya. Paus Fransiskus sangat keras di sini meskipun tetap lemah lembut. Kekerasan yang ada dalam hati kita, yang terluka oleh dosa, tercermin dalam gejala penyakit yang kita lihat pada tanah, air, udara, dan semua bentuk kehidupan. Kalau para ibu nanti pulang dari sini ke rumah atau berangkat, terutama kalau pulang karena sudah mulai siang, rasanya seperti di neraka katanya. Memang pernah nyemplung, gitu. Pernah masuk ya. Panasnya bukan main. Orang bilang, waduh nerakanya bocor katanya. Itu yang oleh Paus disebut sebagai krisis iklim, the climate crisis, yang menimpa kita. Bayangkan nanti anak cucu Anda semua. Saya bilang anak cucu Anda karena saya nggak punya anak cucu. Tapi punya anak cucu secara rohani sebagai gembala, sebagai imam. Ikut prihatin berjuang demi kemanusiaan seutuhnya. Kita berjuang bersama Ibu Maria merawat bumi yang sedang hancur itu. Dan terutama kaum miskin yang paling kita abaikan dan kita lecehkan. Maka tantangan Pindoman, anggota-anggota Pindoman, para ibu bersama keluarga, ada keluarga bersama Maria merawat bumi ini. Yang ketiga, Paus Fransiskus mengajak kita untuk menerima kesadaran yang menyakitkan akan apa yang sedang terjadi pada dunia, dan kemudian berani mengubah menjadi penderitaan kita sendiri. Seperti Ibu Maria tadi, memasukkan rasa sakit dan luka itu ke dalam hidup dan membawa di dalam doa, demikian juga kita. Sehingga kita bisa menemukan sumbangsih kita apa untuk itu. Kalau kita belajar dari Bapak Suci, pada bab 1, Romawi 3 disebut, sedang terjadi yang namanya kepunahan atau hilangnya biodiversitas, keanekaragaman hayati. Siapa yang waktu kecil masih suka bermain dan melihat kunang-kunang di malam hari? Apakah sekarang masih ada kunang-kunang? Sudah enggak ada, sudah hilang. Sudah tergusur mereka, punah. Tidak jauh dari, masuk ke Keuskupan Surabaya, Rembang. Rembang masuk ke Keuskupan Surabaya ya. Teman-teman kita di Rembang berjuang. Karena kerusakan lingkungan akibat pabrik semen. Yang secara hukum sudah kalah sebetulnya. PK2 itu yang menang rakyat. Tapi tetap jalan terus. Akibatnya apa? Kelelawar-kelelawar yang menjadi sahabat para petani banyak yang pergi. Padahal kelelawar itu sahabat para petani.
Kok bisa Romo? Bisa. Begitu senja tiba dan cahaya jingga di ufuk barat, kelelawar jutaan terbang mengepakkan sayap. Lalu turun ke sawah-sawah. Untuk apa? Memakan wereng hama-hama yang mengancam tanaman itu. Tidak perlu pakai DDT, semprotan pestisida, dibiarkan kelelawar itu makan. Sambil nun sewu, maaf, nelek. Dan teleknya jadi pupuk. Tapi ketika gunung-gunung digempur, gua-gua hancur, air dan mata airnya hilang, biodiversitas, keanekaragaman hayati juga hilang. Rembang menjadi bagian tanggung jawab Keuskupan Surabaya, meskipun ada di Jawa Tengah. Karena masuknya Rembang Keuskupan Surabaya. Teman-teman di sana berjuang. Kebetulan saya mendampingi mereka. Mereka guru besar saya, para petani dan masyarakat adat yang disebut Wong Samin, sedulur Sikep. Itu guru-guru saya, guru-guru besar. Gara-gara mereka saya bisa lulus studi ilmu lingkungan di program dokter ilmu lingkungan dalam tempo sesingkat-singkatnya, karena hanya 2 tahun 5 bulan dengan hasil maksimum karena IPK-nya 4. Bukan karena saya yang pinter, karena guru besar para petani saya itu dan promotor-kopromotor saya. Dari sana saya yakin bahwa Ibu Maria berdoa untuk kita semua. Ini yang dibilang Bapak Suci. Berikutnya, mengapa keanekaragaman hayati hilang? Sumber daya bumi termasuk biodiversitas pun dijarah karena konsep ekonomi, perdagangan dan produksi jangka pendek. Sumber daya potensial dieksploitasi. Kalau dulu ada pandemi COVID-19, itu karena ketidakseimbangan alam ini sudah diprediksi oleh ensiklik Laudato Si di tahun 2015. Lalu tingkat intervensi manusia melalui realitas alam ini sedemikian kompleks sehingga membuat spesies aneka ragam hayati itu hilang. Syukur pada Allah ada konservasi mangrove di Malang, di Surabaya. Bulan apa itu? Bulan pas paginya hari raya tubuh dan darah Kristus, malam hari, sore hari misa di katedral ini, habis itu dengan anak-anak muda OMK Surabaya, lalu mereka paginya pada nanam mangrove. Saya pulang ke Jogja karena harus misa jam 7 pagi. Malam-malam saya meluncur dari Surabaya pulang ke pasturan supaya bisa melayani, tidak meninggalkan tanggung jawab utama. Waktu itu ditemani Marcel, ya ingat Sel, sampai kita geblasok-blasok itu ya, sama Rian, sama Mas Yan gitu. Itu demi merawat bumi. Ya. Maka saya akan membaca di nomor 4. Perlu bersama Ibu Maria kita melakukan yang namanya pertobatan ekologis. Membiarkan seluruh buah perjumpaan dengan Yesus Kristus berkembang dalam hubungan dengan dunia di sekitar kita. Pertobatan ini juga menyiratkan kesadaran penuh kasih bahwa kita tidak terpisahkan dari makhluk lainnya, tapi dengan seluruh jagat raya tergabung dalam suatu persekutuan universal yang indah. Pertobatan ekologis. Saya bahagia sebagai imam ketika ada yang datang mohon pengampunan dan bilang, Romo dosa saya membuang sampah sembarangan. Saya tanya, kok bisa? Iya Romo, karena itu merusak juga. Nanti kalau
makin banyak orang membuang sampah sembarangan, lalu selokan-selokan tersumbat dan terjadilah banjir. Syukur pada Allah, kesadaran baru, pertobatan ekologis seperti itu. Romo, dosa saya menebang pohon. Lalu penitensinya, oke, kamu nanam pohon 10 ya. Gitu ya. Mengembangkan gaya hidup kenabian yang kontemplatif, yang mampu menikmati sukacita secara mendalam tanpa terobsesi pada konsumsi. Keyakinan bahwa kurang adalah lebih. Spiritualitas Kristiani menawarkan pertumbuhan melalui sikap ugahari, bergembira atas apa yang sedikit. Banyak orang bergembira karena berlimpah, tapi sedikit disyukuri. Ugahari dan kerendahan hati, mengalami apa artinya menghargai setiap orang, setiap perkara, belajar menjalin hubungan, dan tahu menikmati hal-hal yang sederhana. Tadi begitu saya datang, saya sowan Tuhan Yesus yang ditahtakan dalam Sakramen Maha Kudus di kapal adorasi abadi kita di sebelah itu. Teringat zaman aku masih muda menjadi penggerak pendorong adorasi Ekaristi abadi di mana-mana. Sekarang di Wates tidak lagi, karena sibuk dengan urusan pastoral, masih kadang-kadang harus mengajar ke Semarang sebagai dosen program dokter ilmu lingkungan Unika Sugio Pranoto Semarang, dan program magister hukum kesehatan, juga program dokter untuk arsitektur di universitas yang sama. Nggak sempat adorasi dengan tenang teduh di situ. Sang teladan Santa Teresia Lisieux mengajak kita mempraktikkan jalan kecil cinta, tidak melewatkan kesempatan untuk sebuah kata lembut. Ini yang sekarang ini tidak mudah. Kelemah lembutan, senyuman, dalam situasi apapun, tersenyum. Maka ada lagu, bila hatimu terasa berat, hadapilah dengan senyum. Senyum, tidak mencucu, tidak marah, tapi senyum. Untuk suatu gerakan kecil yang menebarkan perdamaian dan persahabatan. Ini yang kerap kali susah untuk diwujudkan. Dan di sana ada yang disebut ekologi integral, bahwa segala sesuatu terhubung secara menyeluruh dan utuh juga dalam tindakan sederhana sehari-hari. Dan itu para ibu, bapak, senyuman, kelemah lembutan, persahabatan akan mematahkan logika kekerasan, eksploitasi, dan keegoisan. Ibu Maria teladan dalam semua itu sebagai ratu alam ciptaan. Nah, mari sekarang kita dengan penuh syukur mempersembahkan hidup kita bersama Ibu Maria kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Agar bersama Ibu Maria, Ratu Alam Semesta, kita pun memiliki kepekaan untuk dalam kesederhanaan, dalam tindakan-tindakan kecil, dalam senyuman, dalam persahabatan, dalam persaudaraan, peduli, ramah, menjaga keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan. Dengan penuh syukur kita persembahkan hidup kita bersama Ibu Maria kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu. Cek Gracia, ayo ini Rensi. Silakan. Apa saja.
Selamat siang Romo, saya Grace. Saya mau tanya, Romo kan mengajar tentang lingkungan hidup. Bisa sharing sedikit nggak kegiatan Romo sehubungan dengan hal itu yang mungkin juga bisa memperkaya wawasan kita. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang bagus dan Maria banget. Seperti yang diajarkan oleh Paus Fransiskus tadi ya dalam ensiklik Laudato Si artikel 241 bahwa seluruh alam semesta ini ada di hatinya, bahkan dengan segala luka. Tentu sebagai guru atau teman perjalanan mahasiswa, tugas utamanya, kegiatan utamanya adalah belajar bersama. Kebetulan saya mengajar di mata kuliah filsafat ilmu dalam kaitannya dengan praksis ekologi integral, bahwa segala sesuatu terhubung, tak ada satupun yang terpisah. Maka kalau aku buang sampah di sini, di sana akan terdampak. Aku membakar sesuatu di sini, asapnya akan terbawa ke tempat lain. Dan itu diolah, dilihat bersama dengan para mahasiswa untuk kenyataan ini mau diapakan. Bagaimana kita mau menawarkan sesuatu yang positif di tengah situasi ini. Sesuai dengan kompetensi masing-masing, karena di kelas itu mahasiswa saya ada yang akuntan, ada yang ekonom, ada yang ahli pastoral, ada yang tahun lalu itu malah lawyer, yang kemudian dengan bidangnya masing-masing peduli pada keutuhan ciptaan itu dalam konteks akademik. Dalam konteks pastoral bersama umat, di Paroki Wates sekarang ini saya bekerja sama dengan Atmajaya Yogyakarta sedang belajar dari Yesus. Yesus mengubah air menjadi anggur. Mengapa? Sumber utamanya Ibu Maria lagi. Kalau Ibu Maria nggak bilang, nggak akan terjadi mujizat itu. Gara-gara Ibu Maria membantu perkawinan suatu keluarga, tahu anggurnya habis. Dari mana para ibu tahu kalau anggurnya habis kalau Ibu Maria nggak di dapur? Kalau cuma duduk di meja VVIP, nggak tahu kan anggurnya habis. Dia ke dapur, anggurin tak, anggurnya habis. Lalu dijumpailah Yesus. Yesus, tanggung jawab, itu anggurnya tindakin murid-muridmu itu. Yesus bilang, lu mau apa ibu daripadaku, saatku belum tiba. Dan untuk pertama kali mujizat terjadi karena permintaan Ibu Maria, Yesus mengubah air menjadi anggur. Kami tidak mampu melakukan hal yang sama. Kami sedang belajar mengubah Mojopahit, buah Mojopahit itu loh Bapak Ibu, yang namanya berenuk, yang sering dibuangi di tepi sungai atau nggak dimanfaatkan, itu diubah menjadi manis. Bahkan aslinya memang ada unsur manisnya dan menjadi obat bersama umat. Jadi setiap Sabtu kami melakukan itu dalam rangka pengabdian masyarakat juga. Menjadi berkat. Mojopahit menjadi manis. Yesus mengubah air menjadi anggur. Mengapa itu kami lakukan? Dengan kesadaran bersama tim kerja PSE, bersama tim kerja KPKC, dan tim peduli pendidikan, juga SMP yang ada di tempat kami, SMP yang mati enggan hidup segan. Muridnya 26 orang dari kelas 1 sampai kelas 3. Gurunya bisa jadi lebih banyak dari muridnya gitu ya. Hampir separuh sendiri. Kami belajar untuk menghayati itu. Enggak apa-apa. Dalam situasi terluka, prihatin, kita harus berbuat baik sesuai nama paroki kita, Santa Maria Bunda Penasehat Baik, yang orientasinya ke lingkungan. Banyak teman yang kemudian bergerak dalam rangka kepedulian lingkungan ini melalui banyak cara. Secara pribadi, saya tidak pernah lelah
untuk mengajak orang bertobat secara ekologis, bersikap lebih ramah, peduli pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Jadi ada taraf akademik, ada taraf praksis pastoral, ada taraf yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Masih ada Dorpras. Ibu siapa tadi? Silakan Marcel. Oh sudah ya, oke. Baik Romo, ini ada pertanyaan dari peserta online. Silakan Mbak iya, Deta. Silakan. Selamat siang Romo, saya bacakan pertanyaan dari Bapak Oki. Pak Oki. Apakah Maria Ratu Alam Semesta sudah atau akan menjadi dogma? Oke. Terima kasih. Sebutan bahwa Ibu Maria Ratu sudah menjadi ajaran resmi. Bahwa kemudian dihubungkan dengan Ratu Alam Semesta, ini masih dalam batasan ajaran Paus Fransiskus di ensiklik Laudato Si. Lalu secara akademis, saya mencoba mempertanggungjawabkan, kalau Ibu Maria disebut Ratu Alam Semesta itu dasar Alkitabiahnya apa? Dasar dokumenternya apa? Kemudian tradisi gereja apa? Penetapan apakah akan menjadi dogma atau tidak, itu ada di tangan Bapa Suci. Karena setiap ajaran yang bersifat dogmatis ditetapkan oleh Bapa Suci dalam kapasitas sebagai Uskup Roma dan pemimpin gereja Katolik sedunia ex cathedra dalam hal iman dan moral. Sehingga pasti bukan sebagai satu ajaran dogmatis, tetapi ini sebagai satu ajaran yang resmi karena ada di ensiklik Laudato Si dan punya dasar-dasar yang kuat dalam kitab suci serta perjalanan sejarah gereja kita. Demikian jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih. Nanti doorpressnya dikirim melalui online. Ada lagi Bu Binar ya mau bertanya? Oh tak pikir gini-gini mau tanya. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Mumpung ada Romo Budi dari Jogja. Silakan Ibu. Pakai mic. Ya. Terima kasih Romo. Nama saya Bu Regina. Yang saya tanyakan adalah kira-kira hal-hal praktis apa yang harus kita lakukan untuk ikut mendukung ekologis ini atau program dari Bapak Paus sendiri. Mungkin hal-hal yang praktis yang mungkin bisa kita lakukan dan kita bisa salurkan ke orang lain begitu. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Regina ya. Kalau kita belajar dari ensiklik Laudato Si, Paus Fransiskus, di sana juga disebutkan hal-hal praktis. 1, kurangi penggunaan plastik. Lalu, matikan lampu, hemat air, bahkan praktis sekali, Paus Fransiskus bilang, kalau kamu makan, ambil secukupnya, belanja secukupnya, hindari budaya throwaway, membuang. Kalau makan, habiskan. 1 butir nasi pun jangan ada tersisa di piring, di sendok, di garpu atau nyelip di tangan. Cek, bersih semua. Alah, kan cuma 1 butir nasi, ngapain sih diurus gitu ya. Paus akan bilang, lihat, umat Katolik sedunia 1,4 miliar. Kalau satu umat Katolik sisa 1 butir nasi berarti sudah 1,4 miliar nasi terbuang. Sementara jutaan bahkan miliaran orang kelaparan. Nah di situ ada yang namanya global solidarity, kepekaan global, bela rasa global. Simple, makan habis,
Saya tuh sering diajak sama teman-teman. Romo Budi itu pelit, mangan dintekke, mbok yo ingat pitike. Oh, pitik sudah ada yang makan nih kok. Burung-burung sudah ada. Binatang piaraan sudah ada jatahnya, tapi makan yang kuambil dengan penuh syukur kuhabiskan. Secara interreligius, kebetulan bidang saya itu ekoteologi interreligius. Tidak hanya Katolik saja. Paus di dalam ensiklik Laudato Si menyebut, bahkan mengutip seorang sufi dari Islam Al-Hawas yang mengatakan, kalau kamu tidak peka pada jeritan orang miskin, maka kamu tidak layak menyebut sebagai hamba Allah. Di balik jeritan daun pintu, daun-daun yang jatuh ruruh, dawe-dawe yang dipetik, apakah itu membawa kepekaanmu kepada Sang Pencipta? Al-Hawas bilang begitu, dan Paus Fransiskus mengutip di ensikliknya. Guru-guru saya secara interreligius, Gus Mus, Gus Muafik, Kiai Haji Imron Jamil di Pondok Pesantren Kiai Mojo itu bilang, termasuk Kemenak Kulon Progo, Pak Jamil, iya Romo, yang dikatakan Paus itu betul Romo. Kalau kami itu bilangnya gini, jangan kamu lewatkan, bisa jadi di tetes terakhir, itulah nikmat Tuhan yang diberikan pada kamu. Jangan kamu lewatkan, jangan kamu buang. Jadi sampai bersih. Bukan karena kita pelit, tetapi itulah tanggung jawab. Memilah sampah, bagian dari itu. Yang kecil-kecil. Sesempit apapun lahan rumahku, ada pohon. Entah di pot, entah di pralon. Syukur-syukur kita punya kebun. Paus Fransiskus bilang, kalau kamu punya kebun di biara-biara, jangan semua ditata begitu rupa seperti kamu mau. Biarlah satu petak gitu, tanaman-tanaman tumbuh semaunya, karena itu Tuhan yang menumbuhkan, bukan kamu. Dan di sana nanti akan ada obat, tanaman-tanaman obat itu. Yang sekarang ini hancur, hilang biodiversitasnya. Jadi sampai yang kecil-kecil begitu diperhatikan oleh Paus dalam rangka mengajak kita merawat bumi. Dan Ibu Maria peduli pada hal-hal yang kecil-kecil itu. Mengatakan Ibu, antara lain, masih banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Suci di sana. Kalau saya bersama dengan teman-teman sedulur sikap di Kendeng, itu gerakan menanam pohon. Setiap Rebo menanam pohon, jutaan pohon kita tanam. Kita berterima kasih pada Jarum Foundation, yang kalau kita minta pohon itu datang ke tempatnya, suruh milih bertruk-truk, kita bawa langsung ditanam di bukit-bukit yang tandus itu, supaya tetap subur. Banyak hal bisa kita lakukan. Yang terakhir, mengajarkan sikap rohani, pendidikan spiritualitas, berterima kasih atas apa yang kita terima, dan bersyukur, minta maaf apabila kita salah, dan memaafkan bila orang lain bersalah, lalu minta tolong. 3 itu. Anak-anak sekarang ini sulit. Saya waktu di Semarang, suka ngintip gitu ya, anak-anak yang sekolah di Kompleks Katedral Semarang, berapa ratus anak, berapa ratus mobil, masing-masing anak dijemput satu mobil, nanti begitu selesai dengan pembantunya langsung lempar. Enggak ada bilang, tolong. Setelah diterima, terima kasih. Nah itu yang tadi disebut jalan kecil cinta. Santa Teresa Lisieux. Mengatakan Ibu, terima kasih. Dapat door prize. Masih ada lagi 2 penanya. Masih ada lagi. Ya. Ibu Lili. Di depan sini.
Selamat siang Romo, terima Selamat kasih. siang. Saya Lili, tolong tanya, kenapa kita kan bulan Oktober bulan Rosario. Kalau bulan Mei kan bulan Maria. Kenapa kok tidak dikaitkan antara bulan Maria sama bulan Rosario? Dari mana Romo? Iya. Asal usulnya. Terima Iya. kasih. Jadi kebiasaan menjadikan bulan Mei sebagai bulan Maria itu memang diarahkan oleh gereja kita, ya ada dokumennya bahwa di bulan Mei kita berfokus pada Ibu Maria sebagai ibu kita. Maka disebut Mei sebagai bulan Maria. Konon di bulan itu bunga-bunga mawar itu mulai merekah gitu ya. Dengan segala keharuman dan keindahannya. Dan Ibu Maria juga digambarkan dengan rose ya sebagai mawar yang indah harum. Secara alamiah, naturalnya begitu. Kemudian bulan Oktober memang ditetapkan oleh periode tertentu, saya untuk nama-namanya, tapi Bapak Suci menetapkan karena peristiwa 7 Oktober dalam perang di Laut Levante dan kemenangan secara mujizat diberikan yang mestinya nggak akan bisa menang di dalam peperangan itu, tetapi ada kemenangan gara-gara Paus menyerukan ayo kita berdoa rosario di seluruh daratan Eropa, dan doa itu membawa buah. Sehingga sebetulnya tanggal 7 Oktober penetapannya, tapi kemudian diambil seluruh bulan Oktober itu menjadi bulan Rosario Suci. Lalu Paus Yohanes Paulus II menegaskan ajaran ini dengan membuat tahun Maria pada waktu itu. Maria Santa Perawan, lalu beliau menulis satu dokumen untuk kita. Nah, dasar-dasar itu memang tidak bisa disatukan begitu saja karena Mei dan Oktober memang dengan fokus yang berbeda meskipun subjek kebersamaan dengan Ibu Maria sama. Lalu kekayaan tradisi gereja ini dibiarkan tetap berjalan sampai hari ini, tidak kemudian ya sudah disatukan di Mei saja atau di Oktober saja. Mei sebagai bulan Maria, Oktober sebagai bulan Rosario Suci. Nah, di Indonesia kita bersyukur kita mempunyai yang namanya doa Rosario ensiklik Laudato Si yang dipersiapkan oleh Romo Andang Binawan bersama Romo Martin Harun dan teman-teman. Tadi dalam perjalanan ke sini saya mendapat WA dari Suster Nur di Bandung minta, Romo aku minta teks doa Rosario Laudato Si untuk persiapan Oktober nanti. Di paroki saya sudah saya praktekkan di depan di Taman Doa Ibu Ning Pirembaksai, Ibu Maria Penasihat Baik, doa Rosario Suci dari peristiwa gembira, cahaya, sedih, gembira, semua dengan renungan-renungan ekologi ensiklik Laudato Si. Dan itu bisa dibuat. Waktu launching bahkan Bapak Uskup di Indonesia, para Bapak Uskup di KWI masing-masing memberikan pengajaran dan juga doa, memimpin doa itu setiap hari di bulan Oktober waktu itu. Atau di bulan Mei. Karena ensiklik Laudato Si itu ditandatangani pada tanggal 24 Mei 2015. Dan sejak itu gerakan-gerakan bermunculan. Mekaten Ibu. Ada lagi di sana, tampaknya laris manis ini. Pojokan. Oh, Rosario, baik. Nanti saya kirim melalui Bu Maria Vera. Ya. Itu bagus banget. Jadi renungan-renungannya sangat bagus. Doa Rosarionya sangat kontekstual sesuai dengan kebutuhan kita. Betul Bapak Ibu, kalau kita nggak bergerak merawat bumi ini, nanti ketika suhu
yang seharusnya 1,5 menjadi 2,4 bahkan lebih, bumi ini akan habis terbakar. Panjenengan tego anak cucu nanti mengalami itu? Pasti tidak. Romo, ada pertanyaan dari Zoom, Dari dari Zoom, ya. Ibu Rita. Siapa yang membuat doa Salam Maria dan dasarnya di Alkitab mana? Terima kasih. Oke, iya. Dasarnya pertama, kalimat pertama, Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Sampai di situ. Itu kata-kata malaikat Gabriel yang tadi kita baca Injil Lukas. Ya. Ketika malaikat sampai di rumah Maria, malaikat bilang, Salam Maria, engkau diberkati, Tuhan menyertaimu. Lalu dirumuskan menjadi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Masih dalam Injil Lukas, kalimat Elisabet, saat Maria mengunjungi Elisabet, lalu Elisabet sudah hamil 6 bulan, apa yang terjadi? Yohanes yang dalam kandungannya itu melonjak kegirangan. Melonjak kegirangan itu tidak hanya nyolot sekali doang selesai. Pasti nyolot ambil tepuk tangan gitu. Lah coba Bapak, para ibu yang pernah hamil. Janenya gronjal sidik wis mules ya. Elisabet yang sudah lanjut usia, Yohanes sorak-sorak. Karena apa? Ibu Maria datang dan dalam rahim Ibu Maria ada Yesus. Jadi Yesus mulai ada dalam rahim Maria ketika malaikat mengatakan, engkau akan mengandung dan melahirkan putra yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus akan menaungi engkau. Sejak saat itulah Maria hamil, mengandung tanpa sepengetahuan tunangannya. Maka Bapak Yosef bingung, loh ya begitu tunanganku wetenge kok beda ya gitu. Gek karo sapa kan begitu. Tapi Bapak Yosef orang yang salah tidak akan menghakimi Maria. Diam-diam ingin menceraikan, dan di saat dia tidur malaikat bilang, kamu jangan suudan, jangan curiga, jangan prasangka buruk. Anak yang dalam kandungannya itu dari Roh Kudus dan kamu harus menamai dia Yesus. Bapak Yosef bilang, oh gitu toh. Memang tidak dikatakan karena Bapak Yosef itu hanya diam. Tak ada satu huruf pun diucapkan dalam kitab suci. Tapi Elisabet begitu ketemu Ibu Maria yang mengandung Yesus, terpujilah engkau di antara semua wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Siapakah aku ini hingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ketahuilah ketika salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Saya pernah tanya pada ibu saya, Bu, setelah tabisan imam 28 tahun yang lalu, saya mau cek sejarah bagaimana saya di dalam kandungan dulu. Setelah tabisan baru berani saya tanya, Bu, apakah dulu pernah saya melonjak kegirangan, Bu? Enggak, ibu saya bilang, oh kamu melonjak bukan kegirangan malah keguguran nanti. Ibu enggak kuat. Oh, kamu tuh cuma diem saja. Biar lain malah tak kira wedak gitu. Ternyata lahirnya laki-laki dari Romo, masuk seminari. Itu dasar Alkitabiah bagian pertama. Lalu ada kalimat kedua, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Ditetapkan pada abad keempat dalam konsili di Efesus. Para pimpinan gereja pada waktu itu menambahkan doa itu. Dan doa itu sah. Karena apa? Bersama Ibu Maria. Kalau dikatakan di sana Santa Maria Bunda Allah. Karena Santa Maria mengandung putra Allah yang maha tinggi. Maka di sana dalam elips ada kata putra Allah. Tapi elips ini kemudian dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus cukup dikatakan Santa Maria Bunda Allah. Banyak orang, juga orang Katolik yang saya dampingi beberapa, mengatakan, Roma aku nggak bisa setiap kali berdoa, bagaimana kok Maria kok mengandung Allah?
Nah, karena dia persepsinya yang dikandung tuh Bapa. Lo enggak, atas kehendak Bapa, Maria mengandung putranya yaitu Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia dalam Yesus, dalam kuasa Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus utuh di situ. Tapi yang dikandung itu putra, yang membuat mengandung Roh Kudus atas kehendak Bapa. Dan itu dirumuskan dalam kalimat Santa Maria Bunda Allah, Mater Dei Theotokos, yang mengandung keilahian. Sehingga ketika Bunda Maria yang sudah mengandung putra Allah yang maha tinggi itu mengandung keilahian, mengunjungi Elizabeth, di sana keilahian juga dihadirkan. Sehingga siapapun sebetulnya kalau mengimani Yesus bersama Ibu Maria, Bunda Allah, Bunda Putra Allah tadi, kita juga mengandung keilahian dan menghadirkan di dalam kehidupan bersama. Dalam senyuman, keramahan, kelemah lembutan yang meretas kekerasan, eksploitasi, dan egoisme. Sejarahnya doa Salam Maria seperti itu. Terima kasih. Selamat siang Romo. Oh, masih ada? Mama? Saya satu. Gimana ya? Saya. Oh iya. Iya. Saya pikir penampakan itu nggak ada suaranya, nggak ada orangnya ya. Silakan. Maaf saya Minta maaf, dari tadi saya memperhatikan Romo begitu sehat. Sehat ya, maksudnya udah umur, udah sepuh sehat. Menurut saya tadi kondisi tubuhnya itu sehat gitu, sehat walafiat. Tadi diterangkan Amin. Kita harus menjaga bumi dan lingkungan. Apakah dari kita sendiri manusianya kita berkewajiban untuk menjaga tubuh kita sendiri dengan makan sehat, apakah itu termasuk di dalamnya? Iya. Terima kasih Ibu. Wah, ini saya agak GR juga ini. Saya baru seminggu ini sebenarnya sedang praktek intermediate fasting gitu ya. Tidak makan nasi. Padahal saya seminggu ini aktivitasnya cukup padat, panjang. Jadi di pastoran kami itu kan kami bertiga Romo. Ada Romo Vikep, ada Romo Vikaris, parokial, dan saya sebagai pastor paroki. Saya baru 1 tahun melayani di Wates. 19 tahun saya di Semarang. Sudah diutus ke Wates masih buntutnya di Semarang karena masih wirawiri kalau rapat dosen, ngajar. Seperti hari Jumat yang lalu, jam 4 pagi, jam 3 saya sudah bangun, kemudian nonton sepak bola dengan HP, karena tidak muncul di TV, Arsenal main di Liga Champion, langsung saya mandi, jam 4 pagi berangkat dari Belik Rejo Gambiranom menuju ke Semarang. Untuk siap-siap jam 10 rapat dosen sampai jam 12, kemudian jam 1 mengajar sampai sore, lalu malam saya baru pulang ke Semarang sampai dari Semarang ke Jogja sampai di Jogja jam 12 kurang 5 menit. Seminggu ini saya memang tidak makan nasi. Dan saya sejak jam 8 malam sampai jam 12 siang itu tidak makan nasi juga. Bahkan minggu setiap hari nasi itu paling 1 sendok kalau terpaksa pengen makan. Tapi sedapat-dapatnya saya tidak, saya mengurangi nasi. Saya treadmill, kemudian syukur pada Allah. Ketika saya berangkat ke Wates tahun yang lalu, tanggal 12 Agustus, berat badan saya itu 77. Setahun di Wates 79, naik 2 kilo. Belum setahun karena bulan Juli. Sebelum berangkat ke Roma bulan Juli yang lalu, saya nimbang berat badan saya 79 kilogram. 2 minggu di Roma dan sekitarnya, pulang nimbang lagi, naik 2 kilo. 81,9, hampir 3 kilo. Lalu saya mulai, aduh kok nggak enak ini, badan saya mulai berat, bahkan
Saya itu bukan orang sehat Bapak Ibu. Saya itu dari kelas 3 SD penderita penjepitan saraf tulang belakang. HNP. Kalau sudah kambuh, saya tuh jalannya gini. Sehingga nama saya Budi tapi dipanggil Budeng. Budi Dengkek. Dengkek karena kalau sudah kambuh begitu. Susah, sakit. Sejak kelas 3 SD. Tapi saya syukuri saja, saya bahagia dalam usia sekarang 56 tahun. Ya, saya masih bahagia dengan kesehatan itu. Kadang-kadang kambuh, syukur pada Allah, saya satukan dengan salib Kristus. Dulu kalau kambuh panik, kepengennya segera opnam. Tapi saya makan enak. Lu banyak orang sakit lebih parah dari saya, nggak dapat kamar kok, aku malah enak-enak. Padahal aku bisa hanya di rumah saja. Kemudian saya tidak pernah opnam lagi. Saya nikmati saja. Nanti saatnya hilang lagi gitu ya. Dan seperti itu. Ternyata dalam seminggu ini puji Tuhan saya sudah mulai turun lagi, kembali ke setahun pertama di Wates. Tadi malam saya nimbang berat badan saya 79 lagi. Saya akan turunkan lagi sampai kembali ke 77 atau 75 begitu ya. Yang penting sehat dan kuncinya adalah terus menyatukan diri dengan Tuhan. Tidak makan nasi tidak membuat saya kelaparan karena ekaristi yang saya terima itu memberi kekuatan yang dahsyat, apalagi banyak buah, minum, seperti itu. Jadi saya sampai di tempat ini itu tidak makan nasi sama sekali loh Ibu. Tapi bisa sehat sampai di sini, saya nyopir sendiri. Pulang dan pergi. Kadang-kadang Marcel Bayati nemeni. Enggak tahu nanti nemeni enggak, tak suruh nyopir nanti. Kalaupun nemeni dia hanya duduk di sebelah kiri seperti Bapak Suci kemarin, duduk samping sopir. Duduk samping sopir, suatu kali perjalanan Surabaya ke Semarang, saya persiapan mau konser Natal, nyanyi lagunya siapa itu yang It's beginning to dan hanya musiknya doang, sepanjang jalan saya ngapalin. Pak Marcel itu duduk di samping saya cuma diem. Tapi ternyata diemnya tuh diem mendem. Akhirnya lapor bapaknya, Pak, Romo tuh lucu ya, sepanjang perjalanan Surabaya Semarang yang diputar cuma satu lagu aja, puter terus. Aku yang bosen, tapi aku nggak berani protes. Jadi bahagia melalui hal-hal yang tadi, kurang adalah lebih, bersyukur atas karunia Tuhan, dan membuat kita meskipun sakit tetap melayani. Bapak Oskop WA saya, ada umat yang lapor tampaknya, Romo kambuh HNP-nya. Tahu-tahu di WA saya Bapak Oskop. 3 minggu yang lalu saya kambuh. Bapak Oskop Robertus WA, Romo HNP-nya kambuh ya. Mbok diperiksake, kangge ngaso nggih. Selama saya kambuh, saya udah janjian dengan anak-anak SMP untuk rekoleksi kepemimpinan dasar siswa. Ya saya jalankan. Saya misa, jalan kaki dari pasturan ke altar itu butuh waktu hampir 1 jam. Padahal jaraknya hanya begitu dekat karena sakit sekali. Gaya pakai tongkat, sampai di sakrisi tongkat saya tinggal karena mau menuju ke altar. Ternyata saya baru sadar dari sakristi ke altar itu masih ada 1 tangga. Mau naik begitu kesakitan, akhirnya Pak umat lari, satu bapak mau pegang saya bilang Pak jangan dipegang, saya saja yang pegang Bapak jadi tongkat saya. Lalu saya melangkah. Dan sepanjang misa duduk di belakang, berdiri di belakang altar, enggak usah jalan ke tempat duduk. Dari dalam nama Bapa sampai berkat penutup saya di situ terus. Sambil menahan sakit, sambil melayani. Ternyata pas itu malah rasanya saya itu, saya bisa bersatu dengan Kristus yang tersalib betul. Nah itu yang membuat saya tetap semangat. Terima kasih. Romo saya mau bertanya mengenai yoga.
Ya. Yoga, senam yoga itu kan biasanya kan kita bersatu atau itu kan saya dengar bertentangan dengan ajaran Katolik. Di mana salah atau letak kenapa kok Katolik kok melarang yoga tersebut? Terima kasih. Ya, memang ada kontroversi dalam hal ini, tetapi kontroversi itu harus diverifikasi ya. Jadi Ibu tadi makanan sehat itu penting, menjaga kesehatan itu bagian dari iman ya. Sekarang ada metodologi. Gereja Katolik mengenal yang namanya meditasi, kontemplasi. Yoga itu salah satu cara untuk itu sejauh pusatnya adalah Kristus. Tapi kalau yoga kemudian pusatnya pada diri sendiri, nah itu yang kemudian berlawanan dengan ajaran kita. Sejauh metodologi doa apapun itu berpusat pada Kristus sang jalan kebenaran dan hidup. Injil Yohanes bab 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Siapapun yang melakukan kebenaran kebaikan akan sampai pada sumber hidup yaitu Yesus. Ya, itu yang pertama. Kemudian dalam Lumen Gentium artikel 16 itu konstitusi dogmatis sifatnya mengikat untuk kita. Dan kemudian dijelaskan di dalam seluruh deklarasi Nostra Aetate dari artikel 1, 2, 3, 4, dan 5, satu deklarasi 5 artikel, mengacu pada konstitusi dogmatis Lumen Gentium artikel 16, Konsili Vatikan II mengajarkan gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam setiap agama dan kebudayaan. Yang kemarin ditegaskan Paus Fransiskus di Singapura, tapi lalu orang salah berkesimpulan seakan-akan Paus menyangkal Kristus. Sama sekali tidak. Bambang Nursena 3 tahun yang lalu sudah menjelaskan sebagai seorang pengajar dan dari gereja ortodok justru membela Paus. Lu kamu tuh nggak punya dasar apa-apa mengatakan Paus kok anti Kristus. Konsili Vatikan kok keliru. Kamu dolannya kurang adoh, ngopinya kurang kental gitu ya. Nah, yoga, kontemplasi, meditasi, bagian dari sarana-sarana positif sejauh pusatnya adalah Kristus. Bukan kekuatan sendiri, bukan kekuatan pikiran belaka, tetapi Kristus. Apakah Kristus melakukan kontemplasi, meditasi, bahkan mungkin yoga? Bisa jadi. Lihatlah bagaimana Yesus berdoa semalam-malaman dia berdoa. Gak mungkin Yesus semalam-malaman berdoa sambil tiduran, sambil meluk guling. Bahkan anak manusia tidak punya waktu untuk meletakkan alas kepalanya, kan begitu. Kalau berdoa di bukit, di gunung begitu apa yang dilakukan? Kontemplasi, meditasi. Bisa jadi memusatkan pikiran tapi pusatnya adalah Bapa untuk Yesus. Nah, untuk kita pusatnya adalah Bapa. Jadi klarifikasi mengenai pro kontra ini moga-moga menjadi jelas ketika kita menempatkan konteks secara utuh. Ya bukan kemudian dipotong seakan-akan gereja menyerang, menolak reiki, yoga dan sebagainya. Ya kalau itu hanya berpusat pada kekuatan sendiri. Sama seperti ketika saya 11 tahun melayani sebagai pelayan, sebagai ketua komisi hubungan antara agama dan kepercayaan Keuskupan Agung Semarang. Itu kalau saya kumpul yang namanya temu kebatinan Katolik. Se-Indonesia datang. Di GMKA, Gua Maria Kerep Ambarawa. Wah itu ada yang punya kekuatan macam-macam, menyembuhkan, mendoakan, perana dan sebagainya. Saya bilang, hei semua itu karena kalian mendapat anugerah dari Tuhan. Jangan merasa itu kehebatanmu sendiri. Kalau kamu mengatakan itu kehebatanmu sendiri, siaplah hancur saat ini juga. Saya katakan begitu. Tapi kalau semua itu adalah anugerah dari Tuhan, syukur pada Allah.
pakailah untuk menyembuhkan, untuk konseling, untuk membantu, semua dalam koridor yang baik, benar, dan suci. Tapi kalau ada orang Katolik, Romo, saya minta izin, ngapa? Aku mau meditasi di kuburan. Oh, nanti kamu malah digondol genderuwo, saya bilang gitu. Tidak perlu. Kamu doa di rumah atau bahkan di gereja atau bahkan di kapal adorasi. Wong Katolik kok sembahyang neng kuburan. Nah itu tidak dibenarkan. Atau ketika saya mendampingi dalam konteks kejawen, malam suro, kungkum di Bengawan Solo, saya bilang tak jamin sampean berkungkum gudiken. Kalau orang Katolik malam suro ya rasa kungkum, tapi adorasi, misa, itu yang dilakukan, yang sesuai dengan cara kita berdoa. Kalau seperti itu lalu dibenarkan. Tapi kalau tidak, lalu berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Gereja Katolik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk yang bertanya, semoga jawaban dari Romo Budi boleh semakin menguatkan iman kita. Mari kita satu dalam doa, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat-Mu yang boleh kami terima melalui sabda-Mu yang Engkau nyatakan melalui anak-Mu Romo Budi. Saat ini kami persembahkan hati kami, sehingga kemurahan hati-Mu itu boleh tinggal di dalam hati kami, dan kami boleh dengan rela hati memberikan sebagian dari apa yang Engkau percayakan dalam berkat jasmani yang kami terima. Biarlah saat ini kami memberikan persembahan yang terbaik bagi komunitas kami, PD Bindoman ini, bagi komunitas Bunda Kudus, sehingga hari demi hari semakin banyak anak-anak-Mu yang boleh menjadi saluran berkat, dan Bunda Kudus boleh semakin menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.